Terima kasih ya Allah atas limpahan kasih sayang-Mu kepada kami-kami ini ya Allah. Terima kasih ya Allah. Bersyukurlah. Setelah kita bersyukur seperti itu, kita berbagi makanan. Yang utama itu makanan. Terserah mau berbagi apa. Yang penting atau yang utama itu adalah makanan. Karena makanan yang kita beri itu akan dimakan oleh yang menerimanya. Berarti itu langsung masuk ke dalam hidup. Jika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudaraku semuanya. Jangan lupa jaga rasa agar selalu apa? Selalu tenang, damai, bahagia, penuh cinta. Jaga rasa itu. Ayo kita belajar bersama agar memenuhi diri kita dengan rasa tenang, damai, bahagia, penuh cinta. Dengan kita selalu menyadari, menikmati keluar masuk nafas kita yang natural. Dan untuk menikmati nafas yang natural itu menggunakan pernafasan hidung. Jadi menghirup nafas itu dengan hidung, keluar nafas itu pun dengan hidung. Oke, ayo kita bahagiakan diri kita, karena yang bisa membahagiakan diri kita itu adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bersama untuk membahagiakan diri kita sendiri. Dan kali ini saya akan berbagi sedikit tentang bab finansial. Karena banyak yang dari tahun kemarin atau bahkan dari dulu itu secara finansial itu ya susah dan sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ya ada karma di situ, dan kita pun terkadang ketakutan dengan yang namanya uang. Berdamailah dengan uang itu, cintailah uang itu, tapi mencintai uang itu jangan sampai kita terikat. Lihatlah uang itu, yang ada di dalam itu siapa. Karena setiap materi apapun ya sebenarnya ya beliau pun ada di dalamnya, atau beliau itu melingkupinya. Jangan sampai kita benci kepada uang karena kita terdoktrin yang ini yang itu. Jangan. Berdamailah dengan uang. Karena mungkin kita dulu pernah mendapatkan kata-kata yang jika kaya nanti akan sombong, jika mempunyai uang banyak nanti akan mudah maksiat dan sebagainya. Itu akan masuk ke alam bawah sadar. Itu akan mengganggu proses jalur energi keuangan dalam diri kita. Jadi bersihkanlah radiasi energi yang menempel seperti itu. Dengan apa? Dengan menikmati nafas. Kan kita dianjurkan untuk kaya dunia dan akhiratnya. Dan dalam doanya itu kan fit dunya wal akhirah. Jadi dunianya dulu baru akhirat. Kejarlah kekayaan itu, tapi jangan sampai terikat dan melekat gitu loh. Jadi jangan sampai alam bawah sadar kita terganggu oleh suara-suara yang membuat diri kita menjadi takut kaya, sehingga seolah-olah kita itu memusuhi uang. Padahal uang itu diciptakan oleh Tuhan kita itu ya untuk kehidupan agar berjalan dengan imbang, dengan selaras, agar selalu ada kehidupan. Jadi rupalah mindset kita. Uang itu tidak merusak diri kita. Uangnya itu tidak merusak diri kita. Kenapa diri kita rusak? Karena uang. Bukan karena uangnya, tapi karena diri kita sendiri yang masih melekat dan terikat. Jadi rubahlah mindset
yang ya begini dan begitu rubah lah. Karena Tuhan kita menciptakan uang itu pun ya untuk kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita mempunyai kebencian, jangan sampai kita mempunyai sifat atau prasangka-prasangka negatif dengan hal-hal seperti itu. Bersihkan. Alam bawah sadar itu, alam bawah sadar Anda itu harus dibersihkan. Agar ketakutan-ketakutan dengan jika punya uang akan sombong, jika punya uang nanti akan begini-begini, nanti akan terlalaikan oleh uang. Uangnya itu tidak mungkin bisa melalaikan manusia. Kenapa manusia itu bisa terlalaikan dengan kekayaan? Itu bukan karena kekayaannya yang membuat lalai, tapi karena diri kita yang terikat dan melekat. Kita boleh menjadi orang kaya yang paling kaya, itu boleh di mungkin lingkungan kita atau di wilayah kita, boleh. Yang penting kekayaan itu jangan sampai melekat kepada diri kita. Justru dengan hal seperti itu kita bisa berbagi, bisa menolong sesama atau menyalurkan energi kerezekian ilahi kepada orang banyak. Jadi ayo rubah mindset kita ini. Energi-energi ketakutan, energi-energi kesedihan, energi-energi kebencian terhadap uang atau kekayaan dan sebagainya harus dibersihkan agar kita bisa menjadi orang kaya yang amanah. Karena untuk menjadi orang kaya itu pun butuh proses, butuh ilmu, butuh pemahaman agar kita tidak melekat dan terikat oleh hal-hal seperti itu. Dan kita harus mempunyai kesadaran. Nah, untuk agar kita bisa mudah menarik uang, agar lebih mudah mencari rezeki dan sebagainya, tipnya itu seperti yang di video-video sebelumnya, yaitu kita harus mendoakan orang banyak tentang kemakmuran, tentang rezeki, dan kita harus selalu bersyukur, dan kita pun harus berbagi. Dan berbagi di sini untuk power yang paling besar itu adalah berbagi makanan. Kenapa berbagi makanan powernya besar? Karena ada hadis qudsinya. Hadis qudsinya itu seperti ini. Aku kelaparan wahai hambaku. Kenapa kamu tidak memberikan aku makan? Aku kedinginan. Kenapa kamu tidak memberikan aku pakaian? Dan hamba ini pun menjawab, "Duh, masa Allah kedinginan? Masa Allah kelaparan?" Dan beliau pun menjawab, "Aku bersama orang-orang yang kelaparan, aku bersama orang-orang yang kedinginan. Oleh karena itu berbagilah makanan kepada siapapun itu. Siapapun. Ya minim-minim seminggu itu 1 kali. Kalau bisa ya berbagi ya 1 hari sekali atau sebungkus atau 2 hari 1 bungkus. Coba dipraktekkan berbagi makanan. Nasi rames bagi kepada orang-orang yang ya sesuai rasa Anda. Dan rasakan perbedaannya setelah Anda berbagi. Dan perlu diingat, ini biasa yang tidak disadari oleh orang-orang. Jangan sampai kita membuang-buang makanan. Jangan sampai. Maksudnya membuang-buang makanan adalah contohnya seperti ini. Ketika kita makan, makanan itu harus kita bersihkan. Jangan dibuang. Jika Anda selalu membuang-buang makanan, lambat laun Anda akan jatuh. Tidak di kehidupan sekarang saat ini, tapi di kehidupan berikutnya. Tapi banyak yang langsung. Dulu ketika masih jaya, itu suka membuang-buang makanan. Dan ternyata hari tuanya kejayaan itu ambruk. Ya karena seperti itu. Makanya nang Jawa ono, "Le, maame dintekno le. Engko nek ora entek, pitike mati."
itu kode-kode atau sanepan-sanepan. Karena nasi itu pun membawa keberkahan. Nasi itu pun mempunyai ruh. Makanlah, jangan dibuang-buang, jangan menyia-nyiakan. Dan untuk menariknya atau agar kita selalu dicukupi ya seperti tadi itu, doakan banyak orang, ilah hadiatan wabil khusus untuk si A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q dan sebagainya. Al-Fatihah. Lagi ya ya orang tua kita, keluarga kita, tetangga kita, semua manusia yang ada di desa kita, di wilayah kita, di kecamatan kita, di kabupaten kita, di Indonesia, di seluruh dunia, tebarkan ilah hadiatan wabil khusus ya Allah ya Rabbi ya Allah. Kami mengalirkan energi rizkimu ya Allah kepada saudara-saudara kami di luar negeri sana ya Allah yang sedang kekurangan ya Allah, semoga Engkau lancarkan ya Allah rizkinya ya Allah, yang sedang kelaparan ya Allah, semoga Engkau ya Allah mengaliri energi keberkahan kepada beliau-beliau ya Allah. Al-Fatihah. Seperti itu, terserah dengan bahasa Anda sendiri. Yang penting Anda menebarkan doa sebanyak mungkin. Kita nggak usah memikirkan apakah doa itu sampai ke orang-orang yang kita doakan. Nggak usah dipikirkan. Tugas kita itu hanya melakukan, mempraktekkan. Tugas kita hanya mempraktekkan, tebarkan doa setiap hari ke banyak orang. Itu jika finansial kita masih mungkin naik turun atau bahkan down dan sebagainya, tebarkan energi keberlimpahan, tebarkan energi kerizkian atau rizki, tebarkan, praktekkan itu. Doakan orang banyak, penuhilah diri kita dengan rasa syukur. Jika kita susah, bersyukur dengan materi, syukurilah hidup Anda. Jika kita susah, bersyukur karena kita tidak mempunyai uang, syukurilah kesehatan Anda. Jika kita susah, bersyukur karena kita sakit, syukurilah nafas Anda. Bersyukur, isilah diri kita dengan rasa syukur. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Kami masih diberi kesehatan ya Allah. Banyak saudara-saudara kami ya Allah di luar sana yang kesehatannya terganggu ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Terima kasih ya Allah atas limpahan kasih sayang-Mu kepada kami ini ya Allah. Terima kasih ya Allah. Bersyukurlah. Setelah kita bersyukur seperti itu, kita berbagi makanan. Yang utama itu makanan. Terserah mau berbagi apa. Yang penting atau yang utama itu adalah makanan. Karena makanan yang kita beri itu akan dimakan oleh yang menerimanya. Berarti itu langsung masuk ke dalam hidup. Jika kita memberikan uang, belum tentu uang ini dibelikan makanan akan dimakan, belum tentu. Bisa jadi uang ini malah mungkin untuk membayar hutang, mungkin untuk ini dan itu ya malah keluar diri, tidak masuk. Tapi kalau makanan itu langsung masuk ke dalam hidup. Kita berbagi makanan ke banyak orang, itu powernya sangat besar, karena makanan itu akan dimakan dan akan tersentuh dengan energi sang hidup, sehingga sang hidup itu mengembalikan energi begitu luar biasa. Jadi berbagilah makanan. Yang sedang mungkin merintis jalan usaha, coba seminggu sekali, ya setidaknya 1 rames lah atau 1 roti berikan kepada orang yang membutuhkan. Kepada saudara-saudara kita yang ada di jalan, itu pun saudara kita. Jangan sampai kita mengucilkan beliau-beliau, jangan sampai. Beliau-beliau di jalan kekurangan, kelaparan, kedinginan, jangan sampai kita kucilkan.
Jangan sampai kita pandang sebelah mata mereka. Berbagilah dengan beliau-beliau. Tebarkanlah welas asih kepada siapapun. Berbagilah dan rasakan perbedaan yang akan Anda rasakan setelah Anda mendoakan banyak orang, terus bersyukur dan berbagi makanan. Karena berbagi makanan seperti itu ya tadi, hadis qudsinya itu seperti itu. Aku kelaparan, aku kehausan, dan sang hamba pun menjawab, masa Allah kelaparan, masa Allah kedinginan, dan Allah pun menjawab, aku bersama orang-orang yang kelaparan, aku bersama orang-orang yang kedinginan. Jadi Allah itu bersama orang-orang yang terkadang kita kucilkan. Dan ada hadisnya, berhati-hatilah dengan orang yang terdolimi. Ya, karena Tuhan kita pun bersama beliau-beliau yang terdolimi, bersama beliau-beliau yang kita mungkin anggap itu atau kita pandang sebelah mata. Jangan sampai kita sombong karena kita merasa lebih tinggi daripada orang lain. Karena sifat kesombongan itu adalah sifat angkara murka, sifatnya iblis. Iblis dikutuk, Azazil dikutuk menjadi iblis itu karena hanya mempunyai kesombongan satu. Azazil merasa bahwa dirinya lebih tinggi atau lebih mulia atau lebih baik daripada Adam. Lah kita, berapa banyak kesombongan yang kita lakukan setiap hari. Iblis itu dilaknat, menjadi laknatullah, itu karena hanya satu kesombongan. Setiap hari kita selalu menyombongkan diri kita. Kita merasa lebih tinggi daripada orang lain. Kita merasa lebih cantik, lebih ganteng daripada orang lain. Kita merasa lebih kaya, lebih mulia daripada orang lain. Kita merasa lebih cerdas, lebih pintar, dan sebagainya. Itu pun sejatinya adalah kesombongan yang nyata yang tidak kita sadari. Jadi ya mari kita belajar untuk berkesadaran agar hidup kita selalu dituntun dan dibimbing, agar hidup kita itu selaras dengan gerakan Sang Maha Agung. Setiap gerak aktivitas kita menjadi gerakannya. Jadi ayo belajar bersama untuk selalu sadar kepada Tuhan kita. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan. Yang intinya itu tadi adalah jika hubungannya dengan finansial, ayo kita doakan banyak orang, kita penuhi diri kita dengan rasa syukur, dan berbagilah makanan. Ya terserah, tapi intinya itu adalah berbagi makanan, karena makanan itu akan dimakan dan akan menyentuh energi sang hidup. Dengan kita memberikan makanan, orang yang kita beri itu menjadi mempunyai tenaga lagi. Jika sudah mempunyai tenaga seperti itu, berarti kan rasa semangat itu muncul, bisa berpikir, bisa bekerja, bisa berjalan, dan sebagainya. Berilah makanan dan buktikan keajaiban-keajaiban yang akan mendatangi Anda. Hilangkanlah keraguan, hilangkanlah kebimbangan yang ada di dalam diri Anda, yang menyelimuti diri Anda. Terapkanlah kesadaran Anda agar Anda yakin, hakul yakin kepada Tuhan kita. Dan mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika kata-katanya itu bundet, kata-katanya itu muter-muter, jadi mohon maaf, tapi semoga saja mudah dipahami. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.
Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kami serahkan ya Allah segala urusan kami ini kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami serahkan ya Allah penyakit kami kepadamu ya Allah. Kami serahkan ya Allah ujian-ujian kami kepadamu ya Allah. Kami serahkan ya Allah rizki kami kepadamu ya Allah. Kami serahkan ya Allah orang tua kami, keluarga kami, pekerjaan kami kepadamu ya Allah. Kami serahkan ya Allah segala-galanya kepadamu ya Allah. Karena Engkau ya Allah yang maha segala-galanya, Engkau yang maha mengatur seluruh gerak alam ini ya Allah. Ya Allah, kami berserah diri kepadamu ya Allah. Kami berserah diri kepadamu ya Allah. Kami berserah diri kepadamu ya Allah. Kami pasrah total, kami mutlak, kami ikhlas dari segala-galanya Allah. Sesuatu pun tak ada kecuali Engkau ya Allah. Rahayu, Rahayu, Rahayu.